Hello, hai. Selamat pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Mari kita belajar pembelajaran yang baru pada pagi ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar hari ini semua? Semoga semua berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Oke, pagi ini kita akan belajar pembelajaran yang baru untuk tema yang keempat, berbagai pekerjaan, subtema yang kedua, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang kedua. Oke, mari kita lihat satu demi satu pembelajaran untuk pembelajaran yang kedua ini. Let's go. Oke anak-anak, Bella menemukan salah satu artikel yang ada di majalah yang dibelinya saat pulang sekolah. Nah, di dalam majalah itu artikel ini sangat-sangat menarik. Artikel tersebut berisi tentang perjuangan para penambang yang bekerja ya, penambang belerang di Gunung Ijen ya. Nah, mari kita lihat artikel yang dibaca oleh Bella. Judul artikel adalah Kisah Penambang Belerang di Kawah Ijen ya. Gunung Ijen atau lebih dikenal dengan Kawah Ijen terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Nah, di puncak gunung tersebut terdapat kawah yang dinamakan Kawah Ijen. Ketika kita berada di puncak gunung atau bibir kawah akan terlihat danau indah ya, berwarna hijau kebiruan, berselimut kabut dan asap belerang di dasar kawah ya. Di sanalah tempat para penambang belerang bekerja. Untuk mencapai lokasi penambangan, para penambang menempuh jalan berbahaya. Setiap harinya jalan yang ditempuh sangat curam dan berbatu. Perjalanan ke puncak Kawah Ijen tersebut ditempuh dalam waktu kurang lebih 1,5 jam. Setelah itu, para penambang harus menuruni babatuan tebing melalui jalan setapak menuju sumber penghasil belerang. Selama perjalanan itu, mereka mengisap asap belerang beracun dari arah kawah yang terbawa angin. Sesampai di sumber penambangan, asap putih menyembur dari pipa besi yang dihubungkan dengan sumber belerang. Cairan berwarna putih merah membara ini dengan panas 600 derajat keluar dan membeku karena udara dingin. Inilah yang membentuk belerang padat berwarna kuning. Para penambang memotong belerang menjadi bagian yang lebih kecil dengan bantuan linggis. Mereka kemudian memasukkan belerang ke dalam keranjang dan membawanya dengan pikulan ya. Dengan tersebut, para penambang pun harus kembali berjalan menaiki dan menuruni jalan kecil yang berbahaya. Nah, anak-anak, sangat berbahaya ya. Dengan perjalanan dan beban yang begitu berat, seorang penambang harus membawa turun belerang sebanyak 3 kali setiap hari. Semua melakukannya dengan semangat. Padahal penghasilan yang diterima hanya Rp600 per kilogram. Para penambang itu mengajarkan kita untuk giat bekerja, berusaha, dan menghargai hidup. Nah, setelah kita membaca cerita artikel tadi, mari kita coba menjawab pertanyaan yang ada di slide ini atau di buku teks. Silakan anak-anak jawab ya. Nah, sekarang nilai apa yang dapat anak-anak petik dari cerita
penambang belerang di atas, silakan tulis dalam bentuk paragraf, 2 paragraf ya, silakan anak tulis pelajaran apa yang dipetik dari artikel yang di atas. Nah, Bella ingin sekali membuat tulisan seperti artikel tentang penambang belerang ya yang telah dibacanya ini. Nah, di sekolah Bella bertanya kepada ibu guru dan ibu guru menjelaskan bagaimana menulis cerita ya. Mari kita lihat penjelasan tentang artikel. Nah, anak-anak, untuk menulis suatu cerita atau karangan sendiri seperti kisah penambang belerang di bawah di kawah ijen ya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan yang pertama, Anda harus menentukan tema, kemudian menyusun kerangka cerita atau ide pikiran yang akan ditulis. Ketiga, membuat gagasan pokok atau gagasan utama berdasarkan kerangka karangan. Keempat, menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Dan yang terakhir, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap. Nah, mari kita lihat pada contoh yang ada di slide ya. Temanya adalah pekerja penambang belerang yang giat bekerja dan berusaha. Kemudian kerangka cerita, tempat para penambang bekerja. Yang kedua, keadaan di sekitar lokasi penambangan. Ketiga, lokasi penambangan yang sulit ditempuh dan berbahaya. Keempat, keadaan dialami oleh para penambang selama dalam perjalanan. Kelima, cairan kawah dengan gunung yang berubah menjadi belerang. Keenam, cara menambang bekerja. Ketujuh, penambang belerang kembali menuruni gunung sambil membawa belerang di pundaknya. Dan yang terakhir, pekerjaan berat dengan penghasilan yang kecil. Nah, setelah anak-anak sudah menentukan kalimat utama atau gagasan pokok pada kerangka di atas, ya, sekarang mari kita coba menjadi paragraf yang utuh. Cobalah pengembangan gagasan pokok tersebut, ya, seperti cerita yang kita lihat tadi, ya. Judulnya adalah kerangka ceritanya adalah tempat para penambang bekerja. Nah, di sini diuraikan ya, Gunung Ijen atau lebih kenal dengan Kawah Ijen terletak di antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dan seterusnya. Ya, ini dari kerangka cerita bisa dikembangkan menjadi satu paragraf yang panjang. Nah, anak-anak, setelah kita mengembangkan informasi cerita di atas, kemudian kita beri judul ya. Kemudian mari kita lihat contoh tema penjaga sekolah yang rajin, tidak pernah terlambat membersihkan ruang kelas. Kerangka cerita tempat penjaga sekolah bekerja. Penjaga sekolah yang rajin bekerja pagi hari sebelum orang lain datang. Penjaga sekolah setia pada pekerjaannya meski gaji tidak berapa. Nah, mari kita tentukan judul dari paragraf yang ada di slide ini. Silakan ya. Kemudian kita bisa lanjutkan juga ke paragraf selanjutnya. Nah, anak-anak, tahukah anak-anak, belerang salah satu sumber daya dari alam ya. Alam yang berupa barang tambang yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Nah, selain belerang juga ya barang tambang yang dimanfaatkan manusia ya. Dan bagaimana cara mengolah barang tambang tersebut ya? Yang pertama mari kita lihat pengolahan batu bara. Batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan. Terbentuk batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar ya, pembangkit listrik. Dan setelah digunakan untuk bahan bakar, batu bara juga dapat diolah menghasilkan serat buatan, nikon, pewarna, cat, dan obat anti kuman ya.
Kemudian mari kita lihat pengolahan minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat mencapai timbunan mineral ya. Akibat tekanan dari dalam bumi, minyak bumi akan memancarkan. Jika minyak bumi tidak memancar ke permukaan bumi, maka minyak bumi akan dipompa ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Hasil pengeboran minyak bumi ini ya disuling atau diolah sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan ter. Penyulingan minyak mentah menggunakan suhu yang berbeda hingga diperoleh berbagai macam bahan bakar. Nah, gambar yang ada di slide ini adalah memperlihatkan hasil sulingan minyak mentah dengan panas yang diperlukan. Nah, berikut mari kita lihat pengolahan gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang berupa minyak bumi ya. Ada pula terpisah dari memiliki ladang atau sumur sendiri. Nah, gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar industri dan rumah tangga. Nah, mari kita lihat pengolahan barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam, masih dalam bentuk biji. Biji kemudian diolah lagi menjadi baku dan berbagai barang. Biji emas diolah menjadi aneka perhiasan. Aluminium yang ringan kuat digunakan sebagai bahan rangka pesawat terbang. Baja yang mempunyai sifat kuat banyak digunakan sebagai bahan untuk rel kereta api. Besi digunakan sebagai pagar di rumah. Nikel dipadukan dengan krom dan besi digunakan untuk membuat sendok, garpu, dan panci. Ya, ternyata sangat bermanfaat ya. Oke, yang terakhir adalah pengelolaan mineral. Mineral banyak ditemukan secara alami ada. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang, tambang lodium, batu kapur, asbes, dan kalsit tersebar juga di beberapa daerah di Indonesia. Nah, barang kebutuhan kita sehari-hari dimanfaatkan barang mineral seperti benda berikut ini ya. Belerang banyak digunakan sebagai pupuk, bahan bubuk mesiu dan korek api. Batu kapur banyak digunakan sebagai kapur tulis dan bahan bangunan. Asbes digunakan untuk membuat atap rumah. Yodium banyak digunakan sebagai bahan pramugara dapur obat. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan di atas, mari kita coba diskusikan dengan teman kita. Apa manfaat sumber daya alam bagi kehidupan kita? Nah, menurutmu apa yang terjadi jika kita tidak menjaga dan tidak melestarikan sumber daya alam yang ada di sekitar kita? Ya, oke. Nah, karena begitu banyak sumber daya alam yang ada di sekitar kita, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati, semua sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Nah, coba amati lingkungan sekitarmu. Sumber daya alam apa yang ada di sekitarmu? Gambarkanlah sumber daya alam tersebut beserta kegiatan orang-orang yang memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Misalnya, petani yang sedang memanen padi. Oke, demikian pembelajaran kita malam ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak. Jika ada yang belum mengerti, silakan tanya gurumu. Dan terima kasih sudah menonton pembelajaran ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Dan tetap diingatkan untuk jaga kesehatan karena kesehatan sangat mahal harganya. Salam sehat.